Shalom jemaat Tuhan, terpujilah nama Tuhan kalau pada saat ini saya Pendeta Prapto kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam siraman rohani Gereja Salma Sebangsaan. Seperti biasa saya sampaikan kepada kita semua bahwa kami sebagai pendeta-pendeta di Gereja Salma Sebangsaan selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya segala kebaikan dan rahmat Allah Bapa di sorga menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya dalam segala keadaan. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai mungkin dibilang jati diri ya, atau mungkin membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Dalam arti menjadi orang yang lebih baik dalam prinsip ya, lebih mudah mungkin insecure gitu ya. Insecure kan luas ya, tapi di sini saya akan mengambil topik tentang pribadi Musa ya. Kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai 12 ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membuat umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, ini adalah firman Tuhan kepada Musa pada waktu itu. Dan menariknya di sini yang bisa kita pelajari adalah di ayat yang ke-11, di mana ketika Musa mendapatkan panggilan Tuhan untuk datang ke Mesir, ke Firaun untuk membebaskan Israel, ada satu kata yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan, yaitu siapakah aku. Nah, dari pernyataan ini maka saya mengambil tema yaitu tentang insecure, di mana Musa merasa rendah diri. Mengapa saya mengatakan bahwa Musa merasa rendah diri? Ya, karena di sini mungkin Musa merasa bahwa dia bukan orang yang punya pengalaman untuk menghadap pembesar. Bagaimana caranya saya nanti akan ngomong dengan pembesar? Bagaimana saya bisa tembus ketemu langsung dengan Firaun sebagai raja? Bukankah saya akan bertemu dengan penjaga-penjaga yang begitu rumit? Dan bagaimana saya bisa ngomong dengan raja yang punya kuasa dan punya kewenangan untuk menghukum seseorang kalau orang itu salah bicara, bahkan bertentangan dengan yang menjadi prinsip daripada Firaun pada waktu itu. Itu yang pertama, tidak punya tidak punya pengalaman. Dan juga Musa juga mungkin berpikir bahwa dia juga tidak terlalu dikenal oleh bangsa tersebut atau bangsa Israel. Sehingga ketika nanti bertemu dengan bangsa Israel, mereka akan mengatakan, siapa kamu? Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu di depanku. Siapa kamu? Kok kamu bisa mengeluarkan kami dari perbudakan ini? Kira-kira seperti itu. Nah, rasa rendah diri ini membuat Musa ya merasa bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia melihat sesuatu yang besar di depan secara konsep pikiran manusia. Sedangkan pada waktu itu dia berbicara dengan Allah, sang pencipta segala sesuatu, yang berdaulat atas segala manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa orang yang rendah diri itu akan sulit sekali untuk bisa berkembang. Karena apa? Karena dia akan melihat bahwa saya belum punya pengalaman, saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang yang pintar ini dan itu dan sebagainya. Selalu membatasi segala sesuatunya untuk dia tidak bisa berkembang atau melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, Tuhan itu mengenal kita. Tuhan itu tahu siapa kita. Tuhan tahu juga pada waktu itu siapa Musa, latar belakang Musa bagaimana dan kenapa dia jadi pelarian. Tuhan tahu. Tetapi ketika dia memilih
dan menentukan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dan Musa merasa rendah diri, Tuhan berkata, "Bukankah aku menyertai engkau?" Artinya di sini Tuhan meyakinkan kepada Musa bahwa kamu tuh tidak sendiri. Tuhan tahu kamu tidak punya pengalaman. Tuhan tahu kamu tidak pandai berbicara. Tuhan tahu kamu itu tidak dikenal oleh bangsa Israel, ya. Tidak begitu terkenal di kalangan bangsa Israel yang jadi budak pada waktu itu. Tuhan tahu. Tetapi dalam ketetapan Allah, Dia memilih Musa, dan Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai Musa. Artinya Tuhan itu bertanggung jawab dalam setiap kelemahan-kelemahan Musa. Tuhan ada di dalam setiap kelemahan-kelemahan Musa. Dan Dia yang akan membangkitkan Musa, Dia akan membentuk Musa, Dia akan mengajar Musa untuk memiliki pengalaman. Dan tentunya Tuhan juga melakukan itu untuk kita semuanya. Terkadang kita merasa rendah diri mungkin dalam hal A, tapi kuat di dalam hal B. Tapi ternyata Tuhan butuh kita di bagian A, yang dimana kita merasa tidak mampu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, tentunya kita harus kembali kepada apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Bukankah aku menyertai engkau? Bukankah Tuhan menyertai kita? Kalau Tuhan sudah menyertai kita, tentunya kita akan belajar terus bersama dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan memberikan pengalaman-pengalaman sehingga kita bisa terbentuk menjadi sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pengen menjadi seorang sales. Mungkin Bapak Ibu Saudara pengen menjadi seorang yang motivator. Mungkin Bapak Ibu Saudara pengen menjadi orang yang jago dalam hal IT apa segala macam. Tetapi karena Bapak Ibu Saudara merasa rendah diri, maka tidak bisa berkembang. Ingat firman Tuhan hari ini. Dalam apapun yang engkau inginkan, apapun yang kau harapkan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai engkau, bangkitlah, sebab Tuhan tidak meninggalkan engkau. Apalagi yang masih muda. Apalagi merasa belum punya pengalaman. Pasti akan berkata bahwa, aduh siapa saya. Apalagi tidak didampingi oleh orang yang berpengalaman. Waduh, lebih susah lagi. Lebih berat lagi. Dan hari ini, firman Tuhan tentunya bukan sekedar renungan yang kebetulan. Tetapi Tuhan pasti mengingatkan, berencana untuk kita semuanya membaca ayat ini, merenungkan ayat ini, bahwa dalam kehidupan kita, mari kita membangun rasa percaya diri walaupun belum punya pengalaman. Sebab Tuhan sang pencipta hidup kita adalah Tuhan yang menyertai kita semuanya. Jadi, jangan lagi menjadi orang yang merasa rendah diri. Mungkin karena saya dari latar belakang keluarga yang tidak berada. Mungkin karena saya adalah orang yang latar belakang sekolahnya bukan S1, bukan SMA. Mungkin juga karena saya bukan dari latar belakang orang-orang yang bisa berkomunikasi baik dengan orang-orang tertentu yang levelnya di atas kita, mungkin seperti itu dan sebagainya. Jangan membatasi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita harus belajar maju, belajar mencoba. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti membuat kita berhasil menjadi apa yang kita inginkan. Jadi, mari kita belajar. Saya tidak mengatakan jangan lagi, karena ini adalah proses. Tapi mari kita belajar untuk tidak berkata siapa aku, karena kita merasa rendah diri. Tapi mari kita belajar, saya adalah orang di dalam Tuhan. Tuhan menyertai saya, dan saya pasti bisa melakukan ini dan itu bersama dengan Tuhan. Jadi pertanyaan kita untuk direnungkan, masihkah ada yang membuat diri kita ini menjadi rendah atau tidak percaya diri? Jika ada, ingatlah bahwa pencipta kita adalah pencipta yang selalu menyertai kita, dan jangan takut untuk mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, berkatilah kami semuanya, di mana pada saat ini kami merenungkan firman-Mu untuk kami belajar dari pengalaman Musa yang Tuhan panggil, namun sering Musa merasa dia kurang yakin dengan panggilannya Tuhan.
merasa rendah diri sehingga membatasi rencana dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon padamu, kiranya dengan kami mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kami, maka kami tidak lagi menjadi orang yang rendah diri, tapi orang yang berani maju bersama dengan Tuhan, berubah bersama dengan Tuhan, dan kami kembali mempersembahkan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami serahkan juga untuk segala pergumulan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka, baik kesehatan, baik itu pergumulan ekonomi, keluarga, masa depan, dan juga sekolah untuk adik-adik semuanya. Tuhan Kau berkati, Kau tolong mereka semuanya. Dan untuk rumah tangga jemaat Tuhan semua diberkati dan dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, semua kebaikan-Mu. Kami menyerahkan segenap doa dan harapan kami padamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.